Assalamualaikum, Bu Rini. Lagi apa? Sepertinya ada sesuatu yang bikin Bu Rini kelihatan sedih. Iya Bu, saya lagi nggak enak hati. Ada sesuatu yang membuat saya kurang nyaman. Boleh saya tahu, Bu? Barangkali saya dapat membantu Ibu sehingga tidak sedih lagi. Iya Bu Abib, tadi saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah atas laporan dari pengawas karena saya tidak memakai buku teks pelajaran pada saat mengajar dan saya menggunakan sumber belajar lain. Saya sedih Bu, ingin semuanya cepat berlalu. Oh, begitu. Yang sabar ya, Bu. Ngomong-ngomong, apakah tadi Bu Rini sudah menjelaskan alasannya kenapa ketika mengajar tidak menggunakan buku teks dan kenapa menggunakan sumber belajar yang lain tanpa membawa buku teks di kelas? Sudah Bu, saya jelaskan bahwa saya sudah membaca dan menelaah buku teks. Hanya saja saya tidak membawanya ke ruang kelas. Saya juga sudah menyesuaikan konten yang saya sampaikan sesuai dengan kurikulum. Saya yakin bahwa saya sudah memberikan konten yang sesuai dengan kondisi murid dan menginformasikan bahwa dari buku teks ada bagian-bagian yang kurang lengkap. Oleh karena itu, materi pembelajaran saya ambil dari berbagai sumber lainnya untuk melengkapi yang belum ada di dalam buku teks pelajaran tersebut. Saya ambil materi dari internet, seperti misalkan artikel, kemudian video pembelajaran dari YouTube dan juga portal Rumah Belajar, serta beberapa permainan kuis yang lebih menarik yang tidak ada di dalam buku teks pelajaran. Tepat, Bu. Berarti Bu Rini sudah menerapkan pembelajaran berpihak pada murid karena murid merasa senang dengan proses belajar yang Ibu berikan. Juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu juga sudah memberikan alasan yang tepat supaya pembelajaran efektif. Tapi maaf ya Bu, tidak semua orang akan memahami apa yang kita katakan. Sehingga mereka galvok, gampang marah, dan tersinggung. Iya Bu Abib, tapi kan nggak seharusnya pengawas dan juga kepala sekolah memperlakukan saya seperti itu. Saya sudah menjelaskan bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-murid, mencarikan sesuatu yang menarik dan mudah dipahami oleh mereka. Iya, Bu. Mungkin suasana hati ibu pengawas dan kepala sekolah sedang lagi ada masalah. Jadi, tidak fokus. Bisa juga beliau belum kenal sama ibu. Kata orang bahwa tidak kenal, maka tidak sayang. Jadi, ibu pengawas dan Bu Rini belum kenal karakter masing-masing. Maaf ya, Bu. Mungkin juga ada kata-kata dan sikap dari Bu Rini yang mungkin sedikit melukai hati ibu pengawas, sehingga sampai seperti itu. Oh iya Bu Habib, bisa jadi ya Bu. Tapi nggak banget ya Bu, aduh aneh deh. Sepertinya itu aja kok dibikin ribet gitu sampai lapor-lapor ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah marah-marah, aduh sayangnya kan jadi sebel ini Bu. Sebel itu senang betul loh, Bu. Rasa sebel, kesal, dan gak enak hati harus dihilangkan. Ntar jadi penyakit. Bagaimana caranya harus hilang itu sebel, Bu? Sebenarnya ketika Bu Habib tadi datang, saya lagi merenung loh Bu Habib. Bagaimana ya cara saya harus berbicara lagi untuk meyakinkan ibu pengawas dan juga kepala sekolah bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan kurikulum. Saya juga mau tanya, di mana sih letak kesalahan saya yang sebenarnya? Kenapa sih harus pakai buku teks aja dalam proses pembelajaran itu? Terus saya juga minta maaf ya kepada saya juga ingin berminta maaf juga kepada pengawas. Mungkin betul kata Bu Abi tadi, mungkin ada kata-kata yang menyinggung hatinya ya Bu ya.
apa yang akan dilakukan Ibu sudah tepat. Tetapi Ibu perlu kontrol emosi, Bu. Bu Rini harus berdamai dulu pada diri sendiri, ditata perasaan Ibu. Jangan merasa kesal atau sedih. Harus menyadari bahwa tidak semua orang sependapat dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, mengalah untuk menang. Artinya bahwa sebaiknya kita menurut terlebih dahulu apa yang diinginkan pengawas demi kebaikan. Yang ketiga, minta maaf dan berterima kasih atas kritik, saran dan dari pengawas. Iya, Bu Habib, baik. Saya nanti akan melakukan ketiganya tersebut supaya hati saya juga lebih enak lagi gitu ya. Gak ada lagi rasa kesel rasanya gitu. Iya, tapi sebaiknya jangan sekarang, Bu. Karena mungkin situasinya belum memungkinkan. Mungkin setelah jam makan siang ya Bu ya, biar Ibu pengawas, kemudian kepala sekolah juga sudah makan, istirahat, jadi hatinya tenang. Saya akan minta maaf dan menerima kritik serta saran dari beliau. Saya akan menuruti apa yang dianjurkan oleh pengawas, yaitu menggunakan buku teks ketika proses pembelajaran. Saya akan menghimbau dan mengingatkan kepada sebuah murid untuk membawa buku teks atau buku paket yang telah dipinjam dari perpustakaan ketika pelajaran bahasa Inggris, pelajaran saya, tapi juga tetap dengan memanfaatkan sumber-sumber lainnya tentunya. Bagus, Bu. Semangat, Bu. Semoga semua baik-baik saja ya, Bu. Terima kasih Bu Habib atas sarannya. Saya sekarang lebih lega lagi. Tadi yang rasanya kesel, jengkel gitu ya, setelah bercerita dengan Bu Habib, rasa kesal itu sudah hilang. Sedihnya juga sudah hilang, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Habib. Sama-sama, Bu Rini. Saya juga ikut senang. Ayo, kita mengajar lagi. Siap, Ibu. Yuk. Baik, terima kasih Bu Rini, Bu Habib. Luar biasa, ekspresinya mantap. Izinkan saya memberikan komentar sebagai pengamat tentang proses praktek coaching model Tita yang dilakukan oleh Bu Rini dan Bu Habib. Ya, secara umum masih seperti yang tadi ya, mungkin nanti Bu Vivit yang lebih detail mengenai langkah dalam model Tita. Untuk T-nya itu coach sudah baik ya, menyampaikan pembukanya sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi pun demikian ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rini sebagai coach itu sudah bersifat terbuka, bahkan mampu mengeksplorasi coach, yaitu coach Bu Rini ya. Coach atau Bu Rini untuk memberikan respon dengan lancar, sehingga potensi dan alternatif solusi itu bisa tergali. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik ya. Umpan balik itu ada di percakapan nomor 13. Kemudian untuk rencana aksi, Bu Habib sebagai coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri ya, oleh coach, serta coach bisa membuat coach dapat mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Dan yang terakhir, mengenai tanggung jawab, pada percakapan terakhir, coach bisa mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri sudah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis TIRA. Demikian komentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Pak Acep menurut saya sudah lengkap. Saya hanya memberikan tambahan-tambahannya saja. Tambahan yang saya akan berikan adalah percakapan antara coach dan coach ini natural.
seperti alami gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ternyata coach ini membuat suasana itu nyaman, sehingga coaches itu langsung berbicara, mengalir, terbuka tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tanpa rasa takut. Dengannya ini kelihatan sekali kondisi bahwa coach bisa membangun situasi nyaman yang membuat coaches ini terbuka seterbuka-bukanya menyampaikan masalah yang dihadapi. Kemudian coach juga bisa mengidentifikasi sumber masalah apa yang dihadapi oleh coaches dari keluhan-keluhan yang disampaikan. Sudah terlihat jelas gitu ya. Nah, kemudian rencana ya. Rencana aksi juga coach sudah menggiring coaches untuk membuat step-step melakukan rencana aksi, yaitu untuk bertemu langsung dengan kepala sekolah dan pengawas, menanyakan tentang ganjalan-ganjalan yang ada dalam hati coaches, sehingga coaches itu ingin mendengar langsung dari dua sosok ini sehingga masalah menjadi clear gitu ya. Kemudian sudah memberikan umpan balik, pertanyaan-pertanyaan yang membuat umpan balik. Kemudian coach juga sudah menumbuhkan kesadaran dalam diri coaches untuk tanggung jawab, yaitu dengan menghadap kepala sekolah dan pengawas. Luar biasa penampilan Ibu Abib dengan Ibu Rini. Ya. Mungkin hanya itu saja.